Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat, insya Allah kembali jalan. Bersama Dinar Hoirul Rozikin, kita percaya dan makin yakin, sumber aman kan muliakan, menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Bulatkan tekad, terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Bersama Dinar Hoirul Rozikin, warzuqna wa anta khairur raziqin. La ilaha illallah, Al-Malikul Hakul Mubin, satu sama dan terhubung, menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan pada sesama lillahi ta'ala. Kita semua Muslim Indonesia, sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar berkah selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan pada sesama lillahi ta'ala. Kita semua Muslim Indonesia, sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar berkah selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. La ilaha illallah, Al-Malikul Hakul Mubin, satu sama dan terhubung, menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan, karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14, paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan, tuh memang nilainya diturunkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Teman-teman, saya ingin menyapa-nyapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir. Bunda Amirawati dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bunda. Bunda Devianti, dahsyat. Assalamualaikum. Bunda Erma Oki. Assalamualaikum. Bunda Lili Subardini. Bunda Nasripa. Bunda Yunis Dapurwanti. Masya Allah. Sudah makan malam, Bunda? Sudah ya? Izin saya pindah ke sini deh. Pindah ke laptop. Pakai ini. Maklum, jadi operasional juga, ya kan? Jadi operator juga, jadi pembicara juga. Dan kita emang sengaja membuat Zoom-nya tidak usah lama-lama, Bunda, ya sebentar saja, mungkin sekitar setengah jam ya. Sekitar setengah jam, Insya Allah. Waalaikumsalam Bunda Devianti, Alhamdulillah. Silakan Bunda sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh, sambil ngobrol-ngobrol sama cucunya. Cucu, belum lah ya. Nenek cantik semua di sini, cantik-cantik semuanya. Ya intinya malam ini kita santai saja Bunda, kita isi malam ini dengan obrolan yang bermanfaat ya. Semoga yang kita obrolkan malam ini Allah ridhoi. Muncul nggak ya? Muncul ya? Allah ridho dengan obrolan kita malam ini ya, dan semoga Bunda mendapatkan ilmu yang bermanfaat semuanya. Amin. Baik, Assalamualaikum Bunda Lilis, di mana Bunda? Mangga ya sambil dilanjut kita ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol malam ini tentang apa Bunda? Kalau tadi dilihat video-video sih ya tentang rezeki dan tentang Dinar Khairul Razikin ya. Jadi mohon izin saya sebagai CTMR, Certified Trainer Magnet Rizki, orang yang masih banyak dosa Bunda, dan saya pengen sekali menebus dosa saya dengan membuat banyak keajaiban di muka bumi ini. Apa itu ajaib? Bunda tahu apa itu ajaib? Ajaib adalah selalu ditolong Allah. Ya, semoga kita semuanya yang hadir di sini akan menjadi pribadi yang menjadi jalan keajaiban untuk saudara-saudara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Rutenya sudah tahu ya Bunda ya. Setelah kita mengenal Magnet Rizki, pertama kita adalah menjadi pribadi ajaib, fokus menjadi pribadi ajaib. Kemudian kita bangun keluarga ajaib. Kemudian kita menjadi pengusaha ajaib atau jadi pegawai ajaib. Apapun yang Bunda-Bunda lakukan ya, insya Allah semuanya dalam rangka meraih keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai malam ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita doa membaca doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya majelis yang terbaik itu adalah majelis yang dihadiri dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya di dalam majelis ini hadir juga para malaikat dan Rasulullah SAW ikut menemani kita. Amin, amin, amin. Baik, teman-teman semua, malam ini kita akan membahas mengenai mengapa wanita perlu berbisnis. Apakah materi ini hanya untuk wanita? Tidak, ya. Materi ini adalah untuk wanita dan semua yang memiliki wanita. Artinya siapa? Para bapak juga bisa, ya.
para suami pastinya kan punya istri ya kan, atau anak yang punya ibu, atau ibu yang punya anak perempuan ya. Bagaimana sih ininya apa peran seorang wanita di zaman sekarang? Pandangan Islam tentang wanita seperti apa? Memang untuk wanita itu Bunda, untuk meraih surga itu mudah. Ya. Gampangnya untuk menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah itu mudah. Bagaimana caranya? Cukup dengan taat pada orang tua, taat pada suaminya. Insya Allah dia menjadi ahli surga. Namun, apakah peran wanita sebatas itu? Kenyataannya tidak, Bunda. Ya. Islam tidak melarang kita untuk para wanita untuk aktif. Tidak. Terbukti dengan para ahli wanita-wanita terbaik di surga nanti itu adalah orang-orang yang aktif, bukan orang-orang yang pasif. Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, ya, dia adalah wanita yang sangat aktif, ya. Kemudian Maryam, ya, beliau juga sangat aktif. Beliau sama orang tuanya memang sudah diwakafkan untuk umat, ya. Kemudian istrinya Fir'aun, ya, beliau yang sangat aktif, wanita beriman yang sangat aktif. Kemudian Khadijah, apalagi kita sudah banyak tahu kiprah beliau, ya, dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita ingin masuk surga dengan derajat yang tinggi, ayo menjadi pribadi wanita yang aktif. Dengan syarat kita harus selesai dulu urusan rumah. Dengan syarat kita harus menjadi istri yang taat dulu untuk suami, untuk orang tua kita. Ya, karena di bawah telapak kita itu ada surga. Ya, artinya keluarnya kita dari rumah itu akan menentukan apakah keluarga kita mendapatkan surga atau bukan. Gitu, ya. Nah, kira-kira teman-teman pengen nggak nih menjadi ahli surga dengan derajat yang tinggi? Memang kalau di surga itu emperannya aja udah enak, Bun. Ya, di surga yang terendah itu udah enak banget gitu loh. Tapi pengen nggak kira-kira kita pengen mencapai surga yang tinggi? Pengen di surga Firdaus gitu bersama Rasulullah? Pengen ya gitu. Nah, apa namanya? Pasti pengen, Bun. Iya betul, pasti pengen ya. Mumpung kita hidup di dunia, artinya Allah kasih kesempatan kita untuk berkarya. Ya, karena kita wanita itu adalah tiang negara. Ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi dalam keadaan muamalah, dalam keadaan yang tidak terkait dengan akidah, ini hadis ini sangat-sangat valid dan bisa dipakai. Ya, kalau kita ingin menjaga negara kita tetap eksis, ya, wanitanya harus aktif. Ya, karena dari wanita yang cerdas akan lahir generasi yang cerdas. Dari wanita yang aktif akan lahir generasi yang aktif. Anak-anak kita itu akan melihat bagaimana kita. Ya. Tapi kalau kitanya malas-malasan, ya, terlalu berpangku tangan, itu kecil hatian, ya, tidak berbesar hati, ya, itu akan menjadi contoh untuk anak-anak kita. Nah, saya ingat sekali ada salah satu sahabat, ya, orang ini sangat-sangat sukses, dokter juga, punya bisnis besar juga, punya pesantren juga. Saya lihat orang tuanya, Bunda, ibunya, ternyata dia bilang, ibu saya punya impian bahwa I didn't birth a baby, bahwa katanya saya itu tidak melahirkan seorang bayi, saya melahirkan seorang legend. Masya Allah, Bunda. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah berada di komunitas yang sangat tepat ya. Di sini kita bisa berkiprah ya, menjadi istri yang baik ya. Kita sudah punya rutenya di Magnet Rizki ini adalah sebelum kita menjalankan bisnis, beresin dulu urusan rumah ya. Sebelum beresin urusan rumah, beresin dulu urusan kita pribadi. Maksudnya urusan hati kita ya. Karena rutenya adalah kita menjadi pribadi ajaib, keluarga ajaib, baru yang lainnya ajaib ya. Oke, siap ya. Alhamdulillah ya, insya Allah di sini adalah para wanita mujahidah semuanya nih, masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini saya adalah seorang single parent ya teman-teman. Suami saya meninggal 2018 dan ini adalah teamwork saya ya. Ini anak saya 3, alhamdulillah.
Yang pertama di UI, alhamdulillah. Yang nomor 3 dulu deh, yang nomor 3 yang ini nih, kelas 2 SMA ya. Ini kelas 3 SMA, pengen ke UI juga, doakan Bunda. Dan ini nomor 1 di UI, bareng dengan anaknya Ustadz Nasrullah. Gitu, ya. SMA-nya bareng, kemudian kuliah juga bareng. Sahabat, sahabat dekat ya. Semoga menjadi anak-anak yang ajaib ya, penerus generasi Indonesia yang ajaib, menuju Indonesia ajaib ya. Kami menjalin kerjasama dalam mengatasi tantangan keuangan keluarga. Alhamdulillah. Saya Khairiah Idris ya, seorang oh oh hilang dari Bunda. Betulkah? Apakah tidak muncul layarnya? Kalau di saya muncul Bunda. Terima kasih Bunda Lilis konfirmasi. Tapi di saya muncul Bun. Ya. Izin saya lanjut ya. Ada. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Erma. Apa? Jadi ini kami adalah teamwork ya. Teamwork ya, dan alhamdulillah kami, kata Allah, kami bangga ya menjadi pribadi, bukan berarti saya kelihatan. Alhamdulillah, terima kasih. Kami bersyukur, artinya gini, saya bersyukur ya, saya berpisah dengan suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maksudnya saya bersyukur apapun yang Allah takdirkan kepada kami ya. Itu sangat baik, dan semua takdir dari Allah itu adalah baik dan sangat baik ya. Dan kami percaya bahwa Allah dan Rasulnya itu sangat dekat dengan anak yatim. Ya. Jadi untuk Bunda yang single parent ya, atau sedang mengelola anak yatim, tidak usah kecil hati ya. Karena Rasulullah mengatakan, saya dan pengelola anak yatim itu berdekatan. Nah, ini juga berarti salah satu sarana untuk masuk surga, untuk meningkatkan derajat surga kita nanti di surga sana ya. Amin amin ya Allah. Ya, semoga Allah ridho. Saya seorang mentor dan coach bisnis ya teman-teman ya. Saya terbiasa aktif di luar ya, karena sebelumnya saya adalah seorang wanita karir ya di PNS, kemudian di Pertamina, di BUMN, kemudian saya juga menjalankan bisnis juga ya. Jadi khairukum anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Ini Facebook saya Khairiah Idris, kemudian saya punya Instagram namanya Amazing Quantum, TikTok juga Amazing Quantum. Ini nomor WA saya teman-teman. Silahkan kalau mau di-share ya. Nah, ini kita perkenalan kan, karena apa namanya, tak kenal maka tak Bunda Cynthia, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Ini suami saya Bunda ya. Aslinya dari Solo ya, kemudian merantau ke Jakarta ya. Suami saya keluarganya tadinya Abangan Bun. Abangan, Bunda tahu ya Abangan ya. Alhamdulillah, kalau saya dari keluarga santri gitu. Memang saya niat berdakwah juga, alhamdulillah. 2018 dipanggil Allah dalam pelukan saya. Jadi beliau meninggal mencari saya, bun gitu. Terus ya dalam pelukan saya melepaskan sakaratul mautnya, terdengar sekali suara gitu loh Bun, gitu ya. Jadi untuk yang Bunda yang masih punya pasangan ya, titip ya, saling titip tuh kepada pasangannya. Tolong nanti kalau meninggal ditemenin gitu ya. Kalau sakaratul maut tolong ditemenin gitu. Karena itu adalah proses yang mahal Bunda ya. Melepaskan pasangan dalam proses sakaratul maut itu. Karena iblis itu kan, setan itu kan akan mengganggu. Nah, itu penting sekali ditemani oleh kita. Kemudian kita bimbing menuju Allah, 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 Allah. Ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian suami saya swasta, saya ini PNS. Ini kami foto di 2015 di Singapura waktu itu. Ya, di Singapura. Lagi nunggu bis mau nyebrang ke ini, kita mau naik kapal pesiar waktu itu. Kemudian membangun keluarga dari nol ya. Jadi ketika saya menikah dengan suami, saya tidak melihat harta ya. Alhamdulillah kita menikah dalam rangka menggapai ridha Allah, dan ternyata kita mulai dari nol, Allah kasih semua. Jadi pernikahan itu membuat kita kaya. Pernikahan itu membuat kita menjadi makin berkah. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah
sedang berada dalam pernikahan harus optimis nih bahwa rizki dari Allah itu tidak akan pernah tertukar dan rizki dari Allah itu tidak akan pernah berkurang gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita menikah pernikahan itu adalah lembaga, teman-teman. Lembaga yang dibangun oleh Allah. Artinya Allah tuh serius membangun pernikahan. Makanya ada disebut dengan mitsaqan ghalidha. Ya, kita itu berjanji di hadapan Allah untuk saling menjaga pernikahan. Jadi pernikahan itu sakral dan penting gitu. Ya, dan di dalam pernikahan itu kita ada Allah yang akan mengayomi kita dan ada Allah yang akan memberi kita rizki. Jadi yang saat ini yang mungkin sedang mengalami detoks rezeki atau bungkus permen, insya Allah, alhamdulillah ya kita masih punya keluarga, pasti Allah kasih. Harus yakin nih LOP-nya, Law of Projection, karena kita sebagai insan magnet rizki, ya dasar dari magnet rizki itu adalah Law of Projection. Oke, siap. Ya, terima kasih Bunda Erma. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai insan magnet rizki itu bahagia ya, bahagia. Karena dasar hidup itu kita itu ada law of projection. Apalagi kalau tiap pagi kita selalu masuk gua keajaiban tuh. Zikir pagi. Dahsyat sekali Bunda. Ya, zikir pagi itu seperti kita mengambil bekal dari Allah ya. Kemudian bekalnya kita jemput di mana? Bekal rizkinya. Kita ambil bekal nih dari Allah. Terus bekal rizkinya itu kita jemput di mana? Dengan kita merawat terumbu karang. Ya, enak, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Senang kalau sudah ketemu magnet rizki ya. Suami adalah qawam. Ya, qawam itu adalah pemimpin. Ya, kita dengan suami tidak boleh curiga. Ya, nggak boleh. Ya, karena seorang qawam itu tidak boleh kita curigain. Kalau suami sebagai qawam kita curigain, itu nanti derajatnya turun, Bun. Nah, nanti tidak magnet rizki lagi. Sudahlah ya. Kalau kita sebagai insan magnet rizki, tujuan kita pernikahan itu hanya untuk membahagiakan dia. Ya, kita tidak perlu terlalu tahu detil urusan suami, tidak perlu kepo-kepo, ya, nggak perlu ya. Urusan kita adalah bagaimana caranya supaya suami kita itu bahagia bersama kita. Sip, ya. Kemudian, tapi kami selalu punya keinginan untuk membantu perekonomian keluarga agar aman dan stabil, ya. Dan itulah membuat akhirnya kami bahagia, ya, dan cukup ya, bahkan berlebih rizkinya. Karena kami alhamdulillah selalu mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan keluarga, gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang saya aktif di Magnet Rizki, ya ini seminar hybrid Magnet Rizki yang diadakan oleh Ustadz Nasrullah ya di seluruh Indonesia. Sekitar sekali mengadakan itu biasanya di awal bulan sekitar di atas 80 titik ya. Jadi bisa 85 bisa 90 titik gitu. Dahsyat ya. Ini alhamdulillah. Kemudian saya juga aktif di sini ya. Ini Dr. Muhammad Asmi, teman saya. Dia adalah pengusaha sukses dari Indonesia yang tinggal di Dubai. Kemudian Zaidul Akbar, kemudian Dr. Juliani Safitri, dan ini saya Fairia. Kami masih aktif berbisnis di sini, teman-teman. Alhamdulillah. Ini, kenapa sih kita mau berbisnis? Teman-teman tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar kapal Titanic ya, Titanic ya. Teman-teman pasti pernah, ya paling tidak teman-teman sudah pernah mendengar ya, walaupun tidak menonton filmnya, tapi mendengar ceritanya. Ada kapal pesiar yang begitu megah di masanya, paling bagus pada masa itu ya. Isinya orang di sini nih isinya orang-orang terkenal semua, orang-orang nomor 1. Jadi ini adalah kapal pesiar pertama ya, out of the box ya. Dan sayangnya si pendiri kapal ini -1 teman-teman. -1-nya apa? Yang sudah belajar spiritual meter apa itu -1? Sombong, ya, egois, terlalu yakin bahwa kapal ini bakal aman dan nyaman dan bakal membahagiakan semuanya. Mungkin karena dia bukan Muslim ya, dia melupakan Tuhannya.
terlalu banget. Masya Allah. Ya, ini kita belajar dari sini ya. Ini isinya ribuan orang, orangnya cantik-cantik, pinter-pinter, orang kaya, orang paling kaya ada di sini, politikus terkenal ada di sini, ya. Dan ini isinya biasanya di kapal pesiar seperti ini, seperti kita bisa mengadakan training, rapat gitu. Asik sih, enjoy ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Nah, apa yang terjadi? Ternyata di pelayaran pertamanya kapal pesiar ini terjadi kecelakaan. Tidak diduga menabrak apa namanya gunung es. Ya. Apakah siap? Ternyata tidak. Ya. Itulah makanya kita sebagai insan Margaret Rizky tidak boleh -1. Ya, harus selalu +1, +2, +3, +4, +5, +6. Kita terus sedang berusaha menjadi pribadi +6 ya. Karena kalau -1 itu orang yang lalai, jadi dia tidak ingat untuk selalu memperbaiki diri gitu loh. Itu ya. Oh, Masya Allah, meetingnya mau selesai. Nah, akhirnya ternyata dia hanya menyediakan sekoci beberapa biji. Padahal pesertanya ada ribuan, teman-teman. Kemudian akhirnya orang-orang itu rebutan ya, rebutan yang bisa menaiki sekoci hanya beberapa orang. Sisanya meninggal kedinginan ya di laut es. Masya Allah. Nah, kita ini peran kita sebagai wanita ini mungkin bukan sebagai kapal utama, teman-teman. Kita adalah kapal penampung, pelampung ini, kapal pelampung. Siap-siap seperti saya yang siapa yang nyangka ya kalau tiba-tiba suami saya diambil oleh Allah. Kalau saja dulu saya tidak memulai berbisnis, teman-teman. Saya murni menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu baik, baik banget gitu loh. Tapi ternyata di dalam berbisnis itu banyak sekali ilmu-ilmu pengembangan diri. Yang ini juga sangat bermanfaat untuk keluarga kita. Bagaimana caranya kita fight ya ketika kapal utamanya tidak mampu berlayar lagi, kita harus siap-siap menjadi kapal pelampung. Kapal pelampung harus siap. Sampai nanti akhirnya kapal utama ini bisa beraktif kembali. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Gitu. Jadi niatkan bisnis kita pertama adalah untuk sodako ya. Kalau laki-laki bisnisnya itu adalah tujuannya untuk mencari nafkah, kalau kita tujuannya untuk sodako. Dan sodako yang terbaik itu adalah kepada keluarga. Dahsyatnya. Oke, nah kemudian bagaimana caranya mencapai kestabilan finansial keluarga bersama Dinar Khairul Razikin? Ya, Masya Allah, beruntung sekali teman-teman kita bertemu dengan komunitas Margaret Rizky. Bunda, saya belajar Margaret Rizky kok ujung-ujungnya disuruh jualan dinar sih, Bun. Bukan itu, bukan itu ya sayang, bukan ya. Kenapa? Tadi kita sudah membahas ya di hadis bahwa nanti pada akhir zaman orang-orang yang tidak mengenal uang, tidak memegang uang kuning dan uang putih itu hidupnya tidak terjamin. Maaf tidak disimpulkan katanya sengsara. Nah, ini adalah seruan dari Allah. Sebagaimana apa itu Margaret Rizky? Margaret Rizky itu adalah ilmunya Allah yang mengajak kita kepada Al-Quran dan hadis. Actionnya apa? Actionnya adalah kita perlu menjaga keuangan kita kembali sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Artinya, pertanyaannya adalah apakah selama ini mengelola keuangan kita itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Gitu. Karena ini banyak sekali ya umatnya Rasulullah itu terombang-ambing dengan inflasi. Nah, ya seharusnya kalau kita benar mengelola uang, kita itu aman dari inflasi. Nah, bagaimana caranya kita aman dari inflasi? Ya, supaya keluarga kita stabil keuangannya. Karena keuangan itu kebutuhan pokok, teman-teman. Setelah kesehatan. Kesehatan, keuangan, dan keimanan itu adalah kebutuhan pokok keluarga kita. Ya. Jadi, ilmu ini sebenarnya penting sekali. Nah, ini ayo bagaimana caranya kita mencapai kestabilan finansial keluarga bersama Dinar Khairul Razikin. Ya. Nah, teman-teman, nanti kan kita belajar
bahwa di Magnet Rizky itu ada jurus namanya jurus kerangkeng uang. Itu. Artinya uang itu harus kita kerangkeng. Kalau enggak, mengendalikan kita seperti kuda liar, tidak terkendali. Nah, penting sekali kita untuk mengelola uang kita. Ya. Terus kenapa harus emas? Kenapa harus dinar khairul razikin? Karena tidak kadaluarsa. Seperti tadi video dari Ustadz Adi Hidayat ya, kalau emas pecah itu nilainya tetap emas. Tapi kalau uang sobek-sobek itu nggak akan ada nilainya teman-teman. Nah itu yang kita tidak ingin terjadi di umatnya Rasulullah. Makanya kita fight, kita mengajak teman-teman untuk menabung dalam bentuk dinar khairul razikin. Ya, tidak terkena inflasi. Ya, jadi dinar khairul razikin tidak terkena inflasi, tidak bisa dipalsukan. Waduh, tidak bisa Bunda. Ya, karena ukiran kita itu khas, the best product, the best buyback, dan the best community. Kita tidak bisa membeli dinar khairul razikin kecuali di komunitas Magnet Rizky. Keren kan? Ya. Kemudian dinar itu untung jika disimpan, lebih untung jika diperdagangkan. Disimpan aja Bunda, itu untung. Harganya naik terus. Sedangkan rupiah harganya turun terus. Ya kan? Kita harganya naik terus. Jadi disimpan aja untung. Apalagi jika diperdagangkan. Enak kan? Jadi maksud Bapak paham ya? Jadi saya mengajak bunda-bunda semuanya untuk cerdas nih Bunda. Amin, amin ya Allah, amin ya. Semoga bunda-bunda semuanya di sini dimudahkan menabung dinar khairul razikin. Allah berikan 1000 dinar kepada masing-masing. Amin. LOP ya, saya juga LOP. Semoga teman-teman bisa pegang 1000 dinar. Karena kita fight nih supaya rupiah kita tidak kocar kacir ya, supaya rupiah kita kuat ya. Kita perlu keluarga kita itu perlu memiliki dinar. Gitu. Itulah cara kita berjihad memenangkan rupiah. Oke. Buka nggak gambarnya? Oke, bismillah. Nah, sekarang kenapa bisnis emas? Tadi kan intinya dinar itu adalah sebetulnya tabungan, ya. Jadi disimpan aja itu sudah untung, apalagi kalau diperdagangkan. Ini. Kenapa kita diajak untuk berbisnis emas ya? Karena bisnis ini tidak pernah mati, Bunda. Beneran. Emas itu tidak pernah mati bisnisnya. Diwariskan turun-temurun. Saya nih sekarang alhamdulillah walaupun suami saya udah meninggal, saya tenang. Saya bisa menjalankan bisnis dari rumah, saya bisa mengajarkan anak-anak nanti berbisnis gitu. Kemudian menjadi tabungan pribadi. Kita punya tabungan pribadi sekaligus modal bisnis. Asik nggak? Iya. Asik kan? Ya. Kemudian pasarnya berlimpah. Ya. Sekarang ini orang itu berlomba-lomba punya emas. Akhirnya muncullah ada emas Bitcoin itu. Tapi itu kita jangan ya. Kita jangan ikut-ikutan emas yang online, jangan ya. Kita itu apa namanya? Emas yang terbaik itu adalah emas yang bisa kita pegang fisiknya. Bukan emas yang dititipkan. Bukan, ya. Itu. Emas itu menjaga aset keluarga, emas menjaga aset umat, emas adalah dakwah ekonomi. Jadi, insya Allah pahalanya berlipat-lipat Bunda. Ya, itulah yang membuat kita menjadi ajaib, berkah, ya, berkah. Ini emas juga satu sama terhubung Bunda. Ketika Bunda menyimpan dinar ini akan manggil teman-temannya. Gitu. Saya ceritakan ya Bun, saya itu jadi wakil resmi dinar khairul razikin itu saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa koleksi dinar khairul razikin mulai dari ukuran 0,025 sampai dengan yang 4 dinar. Itu lengkap. Alhamdulillah. Saya all OP, semoga saya punya yang 5 dinar dan 10 dinar. Gitu. Semoga teman-teman juga bisa ya. Insya Allah. Yang penting kita sudah tahu dulu nih why-nya. Kenapa kita perlu bisnis emas. Nah, bisnis emas itu ada revolusi. Bunda tahu revolusi? Revolusi itu adalah perubahan besar-besaran. Bukan evolusi ya.
Tapi revolusi artinya kalau kita memiliki dinar, kita itu sudah mengikuti perkembangan zaman dan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Bunda pernah dengar revolusi teknologi, ya kan? Revolusi ekonomi. Nah, ini revolusi bisnis. Revolusi ini pergerakan zaman yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Itu, ya. Dan revolusi bisnis emas dengan Bunda ikut berbisnis di Magret Rizky itu tidak perlu modal besar, ya, tidak perlu sewa tempat, bisa dijalankan secara online, repeat order berkali-kali, bisa dijalankan secara sampingan. Nah, bagaimana? Menarik nggak? Belum lagi ini ada potensinya, kita bisa mendapatkan income 10 juta per bulan. Alhamdulillah Bunda, waktunya sudah mau habis ya. Nah, kita juga ada ini, Ustadz Nasrullah, kita akan mengadakan jalan-jalan ke Jogja. Ya, ayo, yuk kita jalan-jalan ke Jogja. Insya Allah bulan Agustus. Sekarang bulan Juni, Juni, Juli, Agustus. 2 bulan, ya 3 bulan kurang lagi teman-teman.